Ya, biarin kantong pemerintah tipis asal kantong rakyat betul-betul bisa dibuat dalam bentuk kebijakan yang memang betul-betul sudah dipersiapkan secara baik, ya, dan diyakini dapat diimplementasi. Nah, setelah itu tentu diperlukan implementator, ya, tim yang kuat yang mampu mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh tim tersebut. Ya, saya ambil contoh ini kebetulan saya terlibat dalam waktu pemerintahan Pak SBY. Itu Pak SBY selalu memberikan arahan tentang ya pemerintahnya maunya seperti apa. Nah, dulu ada tim, ya mohon maaf saya kebetulan salah satu tim yang menggodok kebijakan itu, ya kebijakan itu digodok, dimasukkan dalam tim yang luar biasa kuat itu, ya dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi kebijakannya seperti apa yang harus dilakukan, lalu di-sharing kepada kabinet untuk kabinet itu mengimplementasi, dan tim ini juga mengawal implementasinya betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, ini adalah circle yang dibuat pada waktu itu. Barangkali ini contoh yang baik kalau seandainya bisa dilakukan kembali. Karena memang jujur kita memerlukan implementasi yang baik di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo ini. Yang kedua, soal tanda-tanda awal tadi. Ya, kita sudah tahu, saya kan di sektor real. Ya. Jadi COVID itu betul-betul memukul luar biasa, dan COVID belum selesai, muncul permasalahan-permasalahan baru yang mengakibatkan ya jujur daya beli melemah, kelas menengah turun dengan sangat signifikan, ya PHK juga terlaku di mana-mana. Nah, ini permasalahan bukannya, saya mesti sampaikan, bukan baru sekarang, dan sudah terjadi pada waktu COVID memulai, ya, dan terus masih sampai sekarang belum bisa kita atasi secara baik. Jadi tanda-tanda awal ini sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya. Jadi mulai dari COVID terjadi sampai hari ini. Jadi saya mesti sampaikan bahwa ini bukan quote unquote, bukan mungkin permasalahan pemerintahan saat ini saja, tetapi sudah terjadi dari pemerintahan sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, yang berikut ini soal Presiden Prabowo sebenarnya masalah implementasi. Presiden Prabowo kemarin waktu Saracen Ekonomi kan sudah bicara tentang kuota misalnya. Ya, ngapain ada kuota-kuota? Nah, ini memang harusnya ada tim yang menggarap apa yang sebenarnya bisa kuota-kuota ini dihapuskan, diganti dengan sistem tarif yang memastikan bahwa produksi dalam negeri terjaga, ya, tapi sustainability daripada kebutuhan masyarakat terjaga, harga terjaga, dan tidak ada siklus of ekonomi. Jadi tidak ada maklar-maklar ekonomi yang mendapatkan kuota yang akhirnya merugikan masyarakat, menguntungkan kelompok tertentu atau orang-orang. Nah, ini contoh. Karena Presiden sudah menyatakan seperti itu. Ya, kita tahu dengan perang dagang nanti Bu Mari tadi sudah katakan ini akan banyak lagi illegal goods yang akan masuk ke Indonesia. Nah, Pak Prabowo sudah bilang, biaya cukai jangan macam-macam, ya gitu. Nah, how to implement? Nah, ini kan soal implementasi lagi gitu. Jadi Pak Prabowo sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginannya dia. Yang dibutuhkan adalah tim yang menggodok agar itu betul-betul terimplementasi dengan baik. Nah, ini yang barangkali menjadi hal yang luar biasa. Yang terakhir, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dede soal fiskal. Ya, saya setuju betul dan mendukung penghematan itu perlu, tapi yang memang tidak diperlukan. Tapi yang diperlukan jangan dilakukan penghematan. Saya ingat betul guidance Pak SBY waktu saya di pemerintahan. Ya, biarin kantong pemerintah tipis asal kantong rakyat. Saya ingat betul kebijakan itu, beliau cuma ingetin, ya. Pak Heru pastikan ya biar kantong pemerintah tipis asal kantong rakyat agar daya beli terjadi. Ya, nah kalau dipotong-potong yang khususnya yang di dalam negeri ini, itu berakibat daya belinya juga akan turun.
Dan kalau daya beli turun, ya itu berpengaruh lagi kepada spiral down ekonomi tadi. Jadi ini ya penghematan diperlukan. Ya, saya tidak katakan dari pemerintah maupun dunia usaha kami terus sekali melakukan namanya radical ending. Ya, kita tadi saya ingetin Trump ini adalah seorang pengusaha. Jadi kalau pengusaha itu pasti berbicaranya B2B, business to business. Prinsip business to business adalah win to win solution. Jadi saya untung, partner saya juga untung. Kalau seandainya saya untung, partner saya rugi, maka itu tidak akan sustain. Ya, tidak ada mau orang berbisnis yang satu untung, yang satu rugi. Jadi harus win and win solution. Nah, Trump dalam hal ini berpikir untuk kepentingan Amerika. Kepentingannya adalah dia tahu bukan government of America, tetapi business of America. Jadi yang paling dia kedepankan adalah misalnya Apple. Ya, kenapa Apple kemarin dipersulit masuk ke Indonesia? Kenapa Apple 16 itu nggak bisa dijual di Indonesia? Itu pasti akan menjadi salah satu ya contoh ya bahwa saya akan turunin tarif kalau ya UTKDN dan lain sebagainya syarat-syarat ini, dan itu sudah diadres oleh Presiden Prabowo. Ya, yang kedua perluasan Starlink, ya Starlink masuk ke Indonesia dihambat. Jadi banyak, ini pasti banyak. Ujungnya semua adalah kepentingan bisnis Amerika. Ya, karena apa? Amerika itu akan maju kalau dunia usahanya maju. Ya, jadi ini yang akan menjadi core daripada perubahan. Nah, ini juga nanti dalam diskusi geopolitik ya bahwa sekarang ini ekonomi adalah panglima. Jadi ekonomi akan menjadi betul-betul adalah delivery daripada kebijakan geopolitik. Kebijakan G2G itu eranya adalah sekarang arahnya bukan multilateralisme lagi, tetapi adalah reciprocal. Reciprocal itu kuncinya adalah lebih kepada B2B dalam artian dilakukan oleh government to government, tetapi arahnya adalah reciprocal, win-win solution. Prinsip business to business akan ke depan dalam era ke depannya. Mungkin itu Pak Raden.